Xiaoyan menoleh setelah melihat boneka iblis, dan Tianhuo menyerang monster naga racun kalajengking. Dia melemparkan pandangannya ke arah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiaoyan bisa melihat bahwa dua sosok berdiri di punggung binatang sihir besar di depan. Dua aura besar dan perkasa, yang Xiaoyan rasakan sebelumnya, berasal dari mereka. Monster naga racun kalajengking ini memang layak menjadi tuan dari Fallen God Stream. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan di bawahnya. Xiaoyan menyipitkan matanya, mengarahkan pandangannya pada kedua sosok itu. Serahkan mereka berdua padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang. Bagaimana menurutmu? Dokter peri kecil itu tersenyum manis ketika dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Dozong. Luka saya sudah benar-benar sembuh. Harusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Dokter peri kecil terus tersenyum ketika dia berkata, di sisi lain, ada sejumlah besar binatang buas dalam kerumunan binatang buas itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin kalah secara tak terduga. Mereka hanyalah sekelompok binatang buas. Apa yang bisa mereka lakukan? Xiaoyan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh, Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu arti kematian. Raungan marah keluar dari kerumunan binatang buas yang bergegas ketika Xiaoyan tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Sosok bergegas maju dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan Dokter Peri kecil. Kedua sosok itu terlihat sangat aneh. Satu sama gemuknya dengan bola dan tanah tampak bergetar ketika dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, muncul seperti batang bambu. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget ketika dia melihat kedua orang ini. Penampilan keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Kau tidak mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan kekejaman di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan Dokter Peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar yang seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan ledakan sonik rendah bergema. Bahkan tanah diguncang sampai beberapa lubang dalam terbentuk. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke kelompok Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik monster naga racun kalajengking. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah meletus di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Dozong bertukar pukulan. Aktivitas yang dibuat secara alami tidak akan kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan beriak ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kita? Apalagi keduanya yang bertarung dengan pemimpin memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya. Keduanya di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini ketika mereka diam-diam membolak-balik. Serahkan itu padaku. Kerumunan binatang buas akan datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa monster naga racun kalajengking mampu meminjam gas beracun dari kerumunan monster. Karena itu, kamu harus mengalahkan mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Doci ungu keabu-abuan perkasa di atas telapak tangannya. Telah menginstruksikan Xiaoyan, dia menggerakkan tubuhnya yang indah dan bergegas ke depan, menyerang duo yang gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Aku tidak akan menahan diri karena kamu seorang gadis. Si gendut segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil sedang menyerang. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat itu dengan keras menabrak dokter peri kecil. Pilar Doci yang luas dan mungkin melesat keluar dan bertabrakan dengan palu logam. Segera suara logam meledak. Bunga api menyembur keluar. Palu logam raksasa itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini benar-benar galak. Gan Ho, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah si gendut berubah ketika dia berteriak dengan suara berat setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan ini. Langkah kakinya elegan dan tenang. Tiap kali dia melambaikan tangannya, Doci yang besar dan perkasa akan muncul, memaksa mereka berdua untuk dengan cepat menghindar. Tidak ada yang berani melakukan kontak sedikit pun dengannya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan api surgawi dipisahkan. Xiaoyan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api jantung jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk bentuk riak melingkar saat menyebar.
Riak tak kasat mata menyebar dengan cepat dan membuat kontak dengan kerumunan binatang dalam sekejap mata. Banyak mengaum sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Kumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa binatang buas. Riak tak terlihat menyebar. Segera, kelompok api muncul di antara kerumunan binatang buas. Binatang buas racun yang tak terhitung jumlahnya dibakar meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang liar, lari ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang buas yang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan api surgawi semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak gila-gilaan seperti binatang buas lainnya dan menyerbu ke depan, meskipun mengetahui bahwa daerah di depan mereka dipenuhi dengan bahaya. Tentu saja, para binatang buas yang memiliki kecerdasan adalah minoritas. Sebagian besar binatang buas hanya menggunakan insting mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali naga racun kalajengking. Jadi yang mereka tahu adalah mereka harus maju. Namun, di bawah serangan besar-besaran api surgawi dari api jatuh hati, setiap binatang buas yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiaoyan akan berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara tiupan. Meskipun seperti ini, masih ada jumlah binatang buas yang tak henti-hentinya menyerbu tanpa rasa takut akan kematian. Hal ini menghasilkan lapisan abu yang tebal terbentuk di dataran. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya saat jumlah binatang buas semakin meningkat. Dia melirik awan racun yang masih ada di atas binatang buas. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang buas ini dikendalikan oleh naga racun kalajengking dan tidak merasa takut. Roman naga yang keras dan jelas bergema saat Xiaoyan sedang merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah yang digesernya adalah medan pertempuran di mana naga rakun Scorpion berada. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Naga rakun Scorpion saat ini jelas tidak lagi mampu menanggung serangan gabungan Tianhuo dan boneka iblis. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga dapat ditambahkan ke dalam situasi. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia menelan api jatuh hati kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan inti api hijau dan sekali lagi membentuk Flame Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau jade melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi salah api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya, dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya segera tersebar. Ketika serigala api ini terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan dipenuhi energi yang api surgawi. Naga racun kalajengking yang telah jatuh ke dalam belitan merasakan serigala api yang terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah secara drastis dalam prosesnya. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang naga racun kalajengking, tepat ketika pikirannya terganggu sejenak. Segera, sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tertanam dengan kuat ke bagian belakang binatang itu. Setelah menerima pukulan berat, seguk darah segar keluar dari mulut naga racun kalajengking. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang tanpa ampun menembak ke wajah boneka iblis yang telah tiba di depan. Namun, boneka iblis tidak bereaksi terhadap ini. Tinju kuatnya masih mengayun ke depan. Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian pergi. Naga racun kalajengking menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya keunguan saat dia dengan marah mengaum. Naga kalajengking menelan langit. Naga racun kalajengking mengeluarkan teriakan dari tenggorokannya setelah menarik mundur. Tubuhnya langsung bengkak. Ketika ia berubah menjadi binatang buas yang besar, itu mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang buas. Kuatan hisap melonjak dari mulutnya. Surga menelan, mimpimu. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulut besarnya. Pilar api yang sangat besar menembak dan menabrak awan racun yang sangat besar.
Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas beracun yang mengerikan berkumpul di dalamnya, tersebar seperti balon yang pecah. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh naga racun kalajengking sangat sedikit, hingga menyedihkan. Yang menyebabkan naga racun kalajengking menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan, dan ekor kalajengking yang panjangnya puluhan meter menembus udara, menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tegel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking memancarkan gelombang suara cici. Rasa sakit yang intens yang ditransmisikan dari ekornya menyebabkan naga racun kalajengking menghadap ke langit dan memancarkan ratapan sedih. Namun, ratapannya yang menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang, suara rendah dan dalam muncul. Darah segar mengalir ke langit menyebabkan tempat itu muncul seolah-olah hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan naga racun kalajengking tidak bisa menahan diri. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang.